Si Icu makan ketan. Yuk belajar pelestarian hewan dan tumbuhan. Masih ingatkah anak-anak cara hewan dan tumbuhan berkembang biak? Perkembangbiakan hewan melalui 3 cara, yaitu ovivar, vivivar atau melahirkan, dan yang ketiga, ovovivivar atau bertelur melahirkan. Sedangkan tumbuhan, perkembangbiakannya melalui generatif dan vegetatif. Yang generatif dimulai dari penyerbukan, kemudian menjadi buah dan biji, kemudian menjadi biji yang tumbuh. Secara vegetatif terjadi melalui alami dan buatan. Yang alami contohnya umbi akar, umbi batang, umbi lapis, rizoma, tunas, spora, dan geragi. Yang buatan mencangkok, stek, menyambung, menempel, dan merunduk. Hewan dan tumbuhan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Namun, ada juga yang hampir punah. Apa saja faktor yang menyebabkan hewan dan tumbuhan terancam punah? Yang pertama, faktor alam, sulit beradaptasi dengan lingkungan, tingkat perkembangbiakan yang lambat, dan bencana alam. Dari faktor manusia, yaitu penebangan dan pembakaran hutan, penggunaan bahan kimia dan pestisida secara berlebihan, dan perburuan liar. 1. Hewan langka. Apa saja? Hewan langka adalah berbagai jenis hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas. Jumlahnya terbatas dan hanya hidup di daerah tertentu. Contohnya, burung cendrawasih. Hanya ditemukan di Papua, dijuluki burung surga karena bulunya yang sangat indah. Banyak diburu sehingga menjadi langka. Sifat reproduksinya lambat. Berikutnya, badak berjula 1. Hidup di ujung kulon, Banten. Perkembangbiakannya lama, dalam 1 tahun hanya dapat melahirkan 1-2 ekor. Populasi menurun karena banyaknya perburuan liar untuk dijadikan obat. Orangutan, populasinya menurun karena perburuan liar, kerusakan habitat akibat pembukaan lahan hutan untuk pemukiman dan perkebunan. Komodo, hanya hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Populasinya menurun karena perburuan liar, perubahan lingkungan, dan berkurangnya sumber makanan. Lalu, harimau Sumatera. Jenis harimau terakhir yang masih hidup di Indonesia. Penyebab utama kepunahan yaitu hilangnya habitat. Penyebab lainnya perburuan liar yang mengambil kulit untuk pembuatan tas, sepatu, dan bahan pakaian. Kemudian, gajah Sumatera. Penyebab utama kepunahan yaitu konversi hutan menjadi area pertanian, tempat tinggal, perkebunan, dan hutan produksi. Populasi di TNBBS hanya sekitar 2.000 ekor. Tumbuhan langka, apa saja? Yang pertama, Rafflesia arnoldi. Tumbuhan endemik Bengkulu dengan persebaran pada hutan-hutan di Pulau Sumatera. Hidup sebagai parasit di tumbuhan menjalar. Kuncupnya dapat dijadikan obat sehingga sering diburu. Berkurangnya habitat karena pembukaan wilayah hutan untuk pertambangan, pertanian, dan pemukiman. Kedua, Amorphopalus titanium. Tumbuhan dengan bunga terbesar di dunia dan mengeluarkan bau seperti bangkai sehingga dinamakan bunga bangkai. Tempat hidup secara alami di Sumatera. Populasi berkurang karena habitatnya mengalami alih fungsi hutan menjadi pertanian, perkebunan, dan pemukiman. Ketiga, kantong semar. Tumbuh di daerah yang kekurangan unsur nitrogen. Contohnya, hutan di Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Termasuk tumbuhan langka karena eksploitasi berlebihan, pembalakan liar untuk diperjualbelikan, dan alih fungsi hutan.
Berikutnya, cendana. Banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur, digunakan sebagai rempah-rempah dan pengharum, kini langka dan harganya mahal. Berikutnya, Aquilaria atau gaharu. Memiliki kandungan damar yang wangi sehingga dijuluki emas beraroma dari hutan. Harga jualnya mahal sehingga banyak diburu. Tempat hidup di hutan pedalaman Kalimantan. Lalu bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan yang hampir langka itu? Upaya yang bisa dilakukan melalui pelestarian in situ, yaitu pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Ingat, in situ, tempat asli. Kedua, pelestarian ex situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Ingat, ex situ, di luar tempat tinggal aslinya. Pelestarian in situ. Pertama, Swaka Marga Satwa, yaitu kawasan yang melindungi hewan. Contohnya, Balai Raja di Sumatera, Muara Angke di Jakarta, Gunung Sawal di Jawa Barat, dan Pulau Kaget di Kalimantan. Kedua, hutan lindung, yaitu kawasan yang bertujuan untuk melindungi tumbuhan. Contohnya, hutan lindung Sungai Wain di Kalimantan Timur, hutan Taman Raya Bung Hatta di Padang, Sumatera Barat. Ketiga, Taman Nasional, yaitu kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Contohnya, Taman Nasional Komodo di NTT, Taman Nasional Ujung Kulon di Banten. Pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran dan pembiakan hewan maupun tumbuhan langka. Contohnya, kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran atau tempat pembiakan. Demikian materi pelestarian hewan dan tumbuhan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.